Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai komposisi dua refleksi berurutan terhadap garis X sama dengan A dilanjutkan dengan garis Y sama dengan negatif X. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, pembelajaran kali ini akan membahas komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu terhadap garis X sama dengan A dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Perhatikan uraian berikut ini. Misalkan terdapat titik A dengan koordinat X, Y. Nah, titik A ini akan kita refleksikan terhadap garis X sama dengan A. Maka, jarak titik A terhadap garis X sama dengan A sama dengan jarak bayangan titik A, yaitu A aksen, terhadap garis X sama dengan A. Nah, kita misalkan bahwa bayangan titik A ini adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap garis X sama dengan A dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan A menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A dikurang X, negatif Y. Maka koordinat A aksen ini adalah 2A dikurang X, Y. Nah, selanjutnya titik A aksen ini akan kita refleksikan kembali terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka, jarak titik A aksen ke garis Y sama dengan negatif X ini sama dengan jarak bayangan titik A aksen, yaitu A double aksen terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kita misalkan bahwa bayangan titik A aksen ini adalah A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, maka refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap garis Y sama dengan negatif X dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, negatif X. Maka, titik A double aksen ini memiliki nilai X double aksen sama dengan negatif Y. Nah, karena nilai Y dari titik A aksen ini adalah Y, maka didapat X double aksen sama dengan negatif Y. Nah, sedangkan nilai Y double aksen itu sama dengan negatif X. Nah, karena nilai X dari titik A aksen ini adalah 2A dikurang X, maka nilai Y double aksennya itu sama dengan negatif dikali 2A dikurang X. Sehingga didapat koordinat titik A double aksen adalah negatif Y, negatif dikali 2A dikurang X. Nah, berdasarkan uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap garis X sama dengan A dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X dapat dirumuskan dengan A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif
negatif X menghasilkan bayangan A double aksen dengan koordinat negatif Y, negatif dikali 2A dikurang X. Nah, inilah rumus untuk mencari bayangan titik A yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, dilanjutkan dengan Y sama dengan negatif X. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan hasil pencerminan titik-titik berikut. Untuk yang A, titik A dengan koordinat negatif 3,6 terhadap garis X sama dengan negatif 4 dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Dan yang B, titik P dengan koordinat negatif 5, negatif 8 terhadap garis X sama dengan 7 dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita gunakan rumus yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, negatif dikali 2A dikurang X. Untuk bagian yang A, diketahui bahwa titik A dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 4. Maka nilai A itu sama dengan negatif 4. Dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, titik A dengan koordinat negatif 3,6 memiliki nilai X sama dengan negatif 3 dan nilai Y sama dengan 6. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A memiliki nilai X aksen itu sama dengan negatif Y dan nilai Y aksen itu sama dengan negatif dikali 2A dikurang X. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan negatif Y. Nah, karena nilai Y sama dengan 6, maka X aksen itu sama dengan negatif dikali 6. Hasilnya adalah negatif 6. Sedangkan untuk nilai Y aksen sama dengan negatif dikali 2A dikurang X, di mana nilai A-nya itu sama dengan negatif 4 dan nilai X-nya sama dengan negatif 3. Maka Y aksen itu sama dengan negatif dikali 2A yaitu 2 dikali negatif 4 dikurang X yaitu dikurang negatif 3. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8. Dan negatif dikali dengan negatif 3 hasilnya adalah positif 3. Sehingga didapat Y aksen sama dengan negatif dikali negatif 8 ditambah 3. Nah, selanjutnya hasil dari negatif 8 ditambah 3 adalah negatif 5. Maka didapat Y aksen sama dengan negatif dikali negatif 5. Hasilnya adalah positif 5. Sehingga diperoleh nilai X aksen itu sama dengan negatif 6 dan nilai Y aksen sama dengan 5. Jadi, titik A dengan koordinat negatif 3,6 direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 4, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif 6,5. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya bagian yang B. Diketahui titik P direfleksikan terhadap garis X sama dengan 7.
maka nilai A itu sama dengan 7. Dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, titik P dengan koordinat negatif 5, negatif 8 memiliki nilai X sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan negatif 8. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik P memiliki nilai X aksen itu sama dengan negatif Y dan nilai Y aksen sama dengan negatif dikali 2A dikurang X. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan negatif Y. Karena nilai Y sama dengan negatif 8, maka nilai X aksen itu sama dengan negatif dikali negatif 8. Hasilnya adalah positif 8. Berikutnya untuk nilai Y aksen sama dengan negatif dikali 2A dikurang X. Karena nilai A sama dengan 7 dan nilai X sama dengan negatif 5, maka Y aksen itu sama dengan negatif dikali 2A yaitu 2 dikali 7 dikurang X yaitu dikurang negatif 5. Nah, hasil dari 2 dikali 7 adalah 14 dan hasil dari negatif dikali negatif 5 adalah positif 5. Sehingga didapat Y aksen sama dengan negatif dikali 14 ditambah 5. Nah, hasil dari 14 ditambah 5 adalah 19. Maka Y aksen sama dengan negatif 19. Sehingga diperoleh nilai X aksen sama dengan 8 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 19. Jadi, titik P dengan koordinat negatif 5, negatif 8 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7, dilanjutkan dengan garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat 8, negatif 19. Berikutnya contoh soal yang kedua. Diketahui titik K dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 1 dan dilanjutkan dengan garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan K aksen dengan koordinat negatif 9,12. Tentukan koordinat titik K. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap garis X sama dengan A dilanjutkan dengan garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, negatif dikali 2A dikurang X. Nah, berdasarkan soal ini, maka titik K dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 1, dilanjutkan dengan garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan K aksen dengan koordinat negatif 9,12. Nah, karena refleksinya ini terhadap garis X sama dengan negatif 1, maka nilai A itu sama dengan negatif 1. Dan titik K aksen dengan koordinat negatif 9,12, maka nilai X aksennya itu sama dengan negatif 9 dan nilai Y aksennya sama dengan 12. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik K memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y dan nilai Y aksen sama dengan negatif dikali 2A dikurang X. Nah, dari rumus inilah akan kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Untuk X aksen sama dengan negatif Y. Nah, karena diketahui X aksennya sama dengan negatif 9, maka negatif 9 itu sama dengan negatif Y. Nah, dari persamaan ini, kedua ruasnya kita kalikan dengan negatif 1. Maka didapat nilai Y sama dengan 9.
Berikutnya untuk nilai Y aksen sama dengan negatif dikali 2A dikurang X. Karena diketahui nilai Y aksennya sama dengan 12 dan nilai A-nya sama dengan negatif 1, maka Y aksen yaitu 12 sama dengan negatif dikali 2A yaitu 2 dikali negatif 1 dikurang X. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2. Maka 12 sama dengan negatif dikali negatif 2 dikurang X. Selanjutnya, 12 sama dengan. Nah, negatif dikali dengan negatif 2 hasilnya adalah positif 2. Kemudian negatif dikali dengan negatif X hasilnya adalah positif X. Sehingga didapat 12 sama dengan 2 ditambah X. Nah, dari persamaan ini kita pindahkan 2 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 2. Sehingga didapat X sama dengan 12 dikurang 2. Nah, hasil dari 12 dikurang 2 adalah 10. Maka didapat X sama dengan 10. Nah, dari sini diperoleh bahwa nilai X sama dengan 10 dan nilai Y sama dengan 9. Jadi, koordinat titik K, X, Y adalah titik K dengan koordinat 10,9. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu terhadap garis X sama dengan A dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.